Hai guys, hari ini Senin 22 Februari 2021, portal-portal berita K-pop di media sosial dihebohkan karena tiba-tiba banyak sekali nama idol dan juga aktor yang diterpa rumor bullying. Tiba-tiba secara bersamaan di hari ini banyak banget, dan itu tentunya mengagetkan banyak orang. Dan hari ini DM gua penuh sama orang-orang yang minta gua untuk ngebahas tentang kasus-kasus ini. Pada curiga, ini kenapa bang? Kenapa tiba-tiba jadi banyak banget yang diterpa rumor bullying? Apakah jangan-jangan ini adalah pengalihan isu yang ada di Korea gitu? Nah, makanya di video ini gua mau bahas gitu. Dan buat kalian yang merasa ini adalah pengalihan isu, coba tonton video ini sampai habis dulu supaya kita sama-sama diskusikan di bawah nanti apa sebenarnya yang terjadi ini, apakah benar pengalihan isu atau bukan. Oke? Nah, sekarang untuk memulai video ini gua akan memperlihatkan ke kalian dulu beberapa berita yang menimpa aktor dan idol soal kasus bullying ini ya. Sebenarnya berita ini dimulai sejak 2 hari yang lalu. Gua lihat ya di portal berita Pancave di Instagram, di mana berita tersebut memberitakan aktor Jo Byung Gyu yang main Sky Castle dan juga The Uncanny Counter kemarin. Judul beritanya adalah terus mendapat ancaman, agensi ambil tindakan hukum atas semua rumor yang menimpa Jo Byung Gyu. Nah, di berita Jo Byung Gyu ini intinya ada 4 orang yang mengaku telah dibully oleh aktor Jo Byung Gyu ini. Buat yang nggak tahu, Jo Byung Gyu ini adalah aktor Korea muda yang sekarang sedang naik daun. Kemarin drama terakhirnya adalah The Uncanny Counter dan gua suka banget drama itu. Sebelumnya dia pernah main drama Hot Stuff League, dia juga pernah main Sky Castle. Yap, drama hit Sky Castle jadi si kembar. Dan di berita ini diperlihatkan ada 4 orang yang bilang dibully sama dia. Ada yang bilang dibully saat di Selandia Baru sama dia. Ada juga yang bilang dibully dengan disuruh bayarin karaoke sama dia dan dipukul. Pokoknya kalian bisa baca beritanya di Pancave. Intinya ada 4 orang yang bilang kalau dirinya dibully sama aktor Jo Byung Gyu ini. Tapi di berita ini agensinya membantah dan akhirnya mau menyeret ini ke jalur hukum gitu, karena ini dibilangnya hanya rumor-rumor saja. Nah, setelah kasus pertama soal aktor Jo Byung Gyu ini, tiba-tiba kemarin muncul lagi berita, kali ini menyeret Soojin G Idol. Nih gue bacain beritanya berdasarkan portal berita Kopamax di Instagram yang berjudul Soojin G Idol dicurigai pernah melakukan pembulian di sekolah. Cube Entertainment sebutkan sedang memeriksa kebenarannya. Nih gue bacain isi beritanya ya guys. Netizen dengan inisial A mengungkapkan bahwa adiknya adalah alumni sekolah menengah yang sama dengan Soojin. Ia mengomentari sebuah postingan tentang kekerasan di sekolah pada Jumat 19 Februari dengan menuliskan, sudah waktunya kasus kekerasan sekolah yang dilakukan Soojin G Idol diketahui banyak orang. Orang-orang di seluruh dunia harus tahu, aku meminta maaf kepada anggota lainnya kecuali untuk 1 orang itu. Tapi aku tidak bisa berpura-pura lagi bahwa aku tidak tahu kesulitan yang dialami adikku. Penggemar G Idol yang membaca komentar tersebut pun berkumpul di komentar dan menuntut pengungkapan secara rinci. A menjelaskan, kekerasan sekolah terkait Soojin bukan kesalahpahaman dan aku adalah saksinya. Adikku mengirimku pesan bahwa ia dibully dan ia serta teman-temannya dipanggil untuk saling memukuli di kamar mandi. Citranya Soojin di siaran belakangan ini sangat menjijikan. Adikku kesulitan karena melihat penampilan G Idol setiap hari. Aku akan memposting detailnya di komunitas online. Ini bukan fakta yang salah, jadi tidak ada salahnya menggugat. Sabtu 20 Februari, A memposting di Instagram story-nya mengenai foto yang ia terima dari kekerasan yang dilakukan Soojin kepada seseorang yang ia yakini adalah adiknya. Menurut pengakuannya, Soojin biasanya mencuri seragam sekolah orang lain dan memeras uangnya. Ia juga mengatakan bahwa Soojin minum alkohol dan merokok sambil berjalan bersama para opanya dengan sepeda motor. Sebelumnya netizen lain pernah mengunggah postingan mengenai Soojin dengan menuliskan, Soojin berbau rokok setiap hari dan kamu minum alkohol dengan para opamu. Kepalamu selalu pusing dan sikap serta perilakumu dalam mengabaikan orang sangat mengejutkanku. Ia juga mengatakan Soojin mengumpat pada teman-temannya dan tidak mengembalikan barang yang ia pinjam. Namun postingan ini sudah dihapus. Perwakilan agensi G Idol yaitu Cube Entertainment pun menyatakan, kami menyadari kontroversi tersebut dan sedang memeriksa kebenarannya.
Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Tiba-tiba setelah aktor Jo Byung-gyu, Sujin Ji-idol ini juga diterpa rumor bahwa dia telah ngebully seseorang di SMA gitu. Dan katanya dia juga merokok serta minum alkohol dengan opa-opanya, dimana anak SMA belum boleh melakukan itu sebenarnya di Korea gitu. Dan kata agensinya Sujin, Cube Entertainment, mereka sedang memeriksa kebenarannya. Dan kemarin akhirnya keluarlah pernyataan dari Cube Entertainment. Nih gue bacain pernyataannya berdasarkan portal berita Pencave yang judulnya Cube Entertainment bantah isu Sujin Ji-idol menjadi pelaku bullying semasa sekolah. Nih isi pernyataan dari Cube Entertainment yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh portal berita Pencave di Instagram ya guys. Nih gue bacain. Halo, ini Cube Entertainment. Pertama, kami telah melihat dan mengidentifikasi semua postingan tentang Sujin yang menyebar secara online saat ini. Ada postingan dari kakak perempuan teman sekelas Sujin yang mengatakan bahwa mereka menyaksikan perkelahian di antara keduanya. Namun klaim yang dibuat penulis ini salah. Kami meminta agar anggota kami yang bekerja keras untuk bergerak selangkah demi selangkah untuk mencapai impian mereka tidak akan terluka lagi. Kami akan melakukan segalanya untuk penuntutan pidana yang kami bisa untuk mereka yang memposting informasi palsu sembrono untuk tujuan jahat di masa depan, dan kami tidak akan mengambil keringanan apapun terhadap para pelakunya dan mereka akan dihukum berat. Cube Entertainment membentuk Komite Perlindungan Hak Artis pada 15 Desember tahun lalu dan terus memantau penyebaran informasi palsu, penghinaan dan ekspresi seksual serta hasil edit artisnya secara online dan sedang memproses tuntutan pidana melalui firma hukum. Sekali lagi terima kasih atas cinta dan minat Anda terhadap Ji-idol. Cube juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungi artis kami. So, jadi itulah pernyataan dari Cube Entertainment. Cube dengan jelas membantah bahwa Sujin pernah melakukan bullying saat SMA dulu, oke? Jadi udah jelas nih, dan Cube bilang mereka akan menempuh jalur hukum terhadap orang-orang yang menyebarkan berita tidak benar seperti ini. Itu kan keluarnya kemarin, tiba-tiba hari ini muncul berita baru lagi di mana Sujin justru menanggapi sendiri tentang kasus bullyingnya ini. Nih gua dapatkan beritanya berdasarkan portal berita Copamex di Instagram yang berjudul Sujin Ji-idol akui tuduhan merokok saat masih sekolah dan bantah rumor kekerasan serta pencurian. Nih gua bacain dulu pernyataan dari Sujinnya versi bahasa Indonesia yang sudah ditranslate oleh portal berita Copamex di Instagram. Halo, ini Sujin. Aku memikirkan hal ini untuk waktu yang lama dan memutuskan untuk memposting ini. Memang benar bahwa selama masa sekolah aku adalah seseorang yang populer dan memiliki banyak rumor buruk tentangku. Aku mengenakan pakaian yang tidak pantas untuk seorang siswa dan karena rasa ingin tahu, aku merokok beberapa kali juga. Aku banyak menjelajah ketika aku masih muda, tetapi setelah itu dan sampai sekarang aku tidak lagi merokok. Aku telah memperbaiki kebiasaan ini, namun aku percaya bahwa perilaku memalukanku saat itu yang menyebabkan hasil hari ini. Namun ada bagian yang menurutku tidak adil. Aku bisa mendorong beberapa hal buruk yang dikatakan tentangku, tetapi melihat begitu banyak penggemar kami mengalami masa sulit dengan berita ini membuatku ingin meninggalkan semuanya dan menceritakan sebuah kisah kepada semua orang. Aku tidak tahu apakah kalian akan mempercayaiku, tetapi aku akan mengatakan semua yang dapat aku ingat. Aku pikir aku berteman dengan orang yang memposting postingan itu hari ini. Aku memiliki kenangan pergi ke rumah orang itu dan makan bersama mereka dan juga menonton film dengan dia dan saudara perempuannya. Aku selalu bersyukur karena dia melaporkan seseorang karena mengirim pesan teks yang mengancam kepadaku ke polisi, dan karena itu aku selalu berterima kasih padanya dan selalu mengingatnya sebagai seorang yang ramah. Dengan membaca postingan itu, aku dapat mengetahui mengapa dia menjauhkan diri dariku. Itu karena kami telah bertengkar karena ingkar janji. Itu bukan hanya sekali atau dua kali dan aku ingat aku marah karena itu. Aku tidak tahu dia berusaha menjauhkan diri dariku. Jadi meskipun ini memalukan, aku ingat bahwa aku mengutuknya karena itu. Setelah itu kakak perempuannya menelponku dan memarahiku karena itu. Aku meminta maaf kepada kakaknya dan kami mengakhiri panggilan. Setelah itu kami benar-benar menjauhkan diri satu sama lain dan pergi dengan kondisi yang buruk. Selain itu, aku ingin menjernihkan beberapa rumor yang muncul di artikel juga. 1. Aku tidak pernah menyerang orang itu. 2. Aku tidak pernah mengendarai sepeda motor. 3. Aku tidak pernah mengirim pesan kepada orang yang menyuruh mereka membuat orang mengejek mereka. 4. Aku tidak pernah mencuri seragam sekolah atau barang lainnya. 5. Aku tidak pernah berbicara dengan aktris Sosine ketika kami berada di kelas yang sama.
Aku minta maaf padanya karena dia juga terpengaruh oleh kejadian ini. Aku benar-benar tidak ingat cerita apapun yang berhubungan dengan itu. Aku minta maaf, bagaimanapun aku tidak percaya bahwa aku melakukan hal seperti itu. Aku sangat meminta maaf karena telah menyebabkan masalah besar dengan kehidupan pribadiku. Dan aku juga sangat menyesal kepada siapapun yang terpengaruh oleh tindakan memalukan ini. Nah, jadi itulah pernyataan dari Sujinnya guys. Sujin mengakui bahwa dia memang sempat merokok saat SMA untuk nyobain karena penasaran. Dan dia pakai baju waktu SMA tuh baju yang memang tidak layak untuk dipakai anak SMA kata dia. Dan dia mengakui itu. Tapi dia tidak mengakui dibilang mencuri atau membuli atau melakukan hal-hal lain gitu. Dan orang yang tadi nge-spill dia yang bilang kalau adeknya dibully oleh Sujin ini, ternyata menurut Sujin mereka bukan saling membuli, mereka temen tadinya. Tapi karena ingkar janji akhirnya berantem. Dan berantem itu akhirnya nyeret kakaknya juga. Kakaknya marahin Sujin. Abis itu mereka udah bener-bener lost contact. Menurut cerita Sujin sih seperti itu gitu. Dan tadi ada bawa-bawa aktris Sosine kan namanya guys. Aktris Sosine itu sempat juga diberitain di berita Kopamax juga. Nih judulnya, aktris Sosine disebut sebagai korban bullying Sujin G-Idol. Tapi tadi sudah dibantah oleh Sujin bahwa dia bahkan tidak saling bicara sama aktris Sosine ini gitu. Jadi tidak ada alasan dia membuli aktris ini. Jadi itu untuk kasus Sujin ya guys. Nah, setelah berita dari Jo Byung-gyu dan Sujin yang muncul di 2 hari kemarin gitu, tiba-tiba hari ini beruntut. Yang pertama, aktris Kim So Hye kembali bantah rumor membuli saat sekolah. Yap, beritanya muncul juga hari ini. Tiba-tiba aktris Kim So Hye ini kembali dituduh membuli orang saat sekolah. Berita ini padahal udah keluar tahun 2017 yang lalu gitu. Dan udah dibantah, tapi keluar lagi tiba-tiba hari ini. Lalu yang paling mengagetkan juga adalah aktris Park Hye-soo diduga melakukan bullying saat masih di sekolah. Nah, untuk aktris Park Hye-soo ini juga rumor yang sudah ada sejak dia audisi ajang pencarian bakat dulu. Dulu dia pernah ikut audisi ajang pencarian bakat di Korea gitu. Dan rumor ini udah sempat muncul dan udah dibantah dan udah hilang. Tiba-tiba naik lagi kasus pembuliannya dia ini. Nah, tapi guys, khusus untuk aktris Park Hye-soo ini, rumor ini walaupun sudah pernah terjadi di masa lalu dan hari ini keluar lagi, ternyata rumor ini cukup berpengaruh terhadap promosi dia. Buat yang nggak tahu, dia sekarang itu lagi main drama judulnya Dear M. Dia main sama Jaehyun NCT. Dramanya baru akan tayang dan baru akan promosi. Tapi akhirnya aktris Park Hye-soo ini tidak bisa ikut promosinya. Ini diberitakan di portal berita Kopamax juga yang berjudul Park Hye-soo batal tampil di beberapa acara promosi Dear M karena rumor bullying. Karena rumor yang keluar ini tiba-tiba untuk mungkin agensinya berpikir untuk meng-calm down ini, aktris Park Hye-soo tidak usah ikut atau tidak usah tampil di publik dulu, padahal dramanya baru akan keluar. Kasian kan guys? Nah, setelah tadi aktris Park Hye-soo yang tertimpa kasus bullying, lalu hari ini juga muncul berita bullying lainnya yang menimpa aktor Kim Dong-hee. Nih gue bacain judulnya, netizen kumpulkan bukti kini aktor Kim Dong-hee tersandung tuduhan menjadi pelaku bullying. Gue nggak usah bacain seluruh beritanya ya guys. Intinya ada netizen yang mengumpulkan bukti-bukti bahwa si aktor Kim Dong-hee ini dulunya juga pembuli guys. Dan kalian bisa baca sendiri di portal berita Pencave ya guys. Itu lengkap banget dikasih lihat gitu. Dan gua sih kaget karena buat yang nggak tahu, Kim Dong-hee ini sama aktor Jo Byung-gyu itu sama-sama main drama Sky Castle. Dan di sana mereka memerankan saudara kembar. Jadi ceritanya karakter mereka tuh kembar. Dan komentar dari netizen itu pada bilang, wah nih parah nih si kembar Sky Castle ternyata orang brengsek dan lain-lain gitu. Padahal ini baru rumor dan belum dibuktikan gitu. Tapi tiba-tiba jadi gede karena kebetulan Jo Byung-gyu sebelumnya dan sekarang Kim Dong-hee. Dan dua-duanya pernah memerankan saudara kembar di Sky Castle. Akhirnya dihubung-hubungkan sama netizen. Kocak gak? But sekali lagi sama seperti Sujin tadi, agensi dari Kim Dong-hee ini akhirnya membantah dan akan menindak tegas rumor bullying aktor Kim Dong-hee. Yap, dibantah juga sama agensinya. Agensi sudah menyelidiki katanya dan bilang bahwa itu semua rumor palsu dan akan dibawa ke meja hukum. Nah, setelah rumor yang menimpa aktor Kim Dong-hee, terakhir hari ini muncul lagi berita yang menimpa Mingyu 17. Nih gue bacain beritanya berdasarkan portal berita Kopamax di Instagram yang berjudul bertambah lagi Mingyu diterpa rumor bullying saat masih di sekolah. Nih gue bacain beritanya sedikit. Seorang netizen A mengaku sebagai
sebagai teman SMP Mingyu 17 dan menjadi korban bullying Mingyu. Postingan aslinya telah dihapus, namun postingan itu menyebar di komunitas online. A mengklaim Mingyu adalah salah satu anggota Iljin di sekolahnya. A mengklaim dirinya sering dijadikan korban bullying secara verbal dan kadang secara fisik. A bercerita dari jarak 4-5 meter temannya melempar tutup botol cola ke arahku dan dia ikut menertawakan. Aku masih ingat semuanya. Dia lolos audisi agensinya dan aku dimintai uang untuk biaya transportasinya. Aku juga pernah diminta naik ke atap gedung dan kena marah darinya. Gimana? Cukup mengejutkan kan? Tiba-tiba Mingyu 17 pun terseret. Tapi tidak lama setelah itu, sama seperti tadi, agensi Pledis Entertainment membantah isu Mingyu 17 pernah melakukan bullying. Nih isi beritanya guys, Senin 22 Februari Pledis Entertainment mengatakan kepada My Daily, sebagai hasil dari pemeriksaan dengan orang tersebut, klaim ini tidak berdasar dan jelas salah. Kami tidak mengerti siapa yang membuat klaim ini dan untuk tujuan apa. Perwakilan Pledis menyebutkan album kelulusan sekolah yang disertakan oleh penulis postingan berbeda dari album kelulusan sekolah Mingyu. Selain itu, dia mengatakan bahwa Mingyu telah menjadi trainee sejak tahun ketiga sekolah menengah, tapi nyatanya Mingyu sudah menjadi trainee sejak tahun kedua di sekolah menengah. Sebelumnya di hari yang sama, seorang netizen di komunitas online mengaku menjadi korban bullying Mingyu. Ia juga menyertakan album kelulusan sekolah dan umpan media sosial sebagai bukti, tetapi postingan tersebut saat ini telah dihapus. So ya, jadi itu beritanya guys. Gimana? Banyak banget kan. Ada 6 orang tuh. Ada Mingyu, ada Sujin Z Idol, ada aktor Jo Byung Gyu, ada aktor Kim Dong Hee, ada Kim So Hye, sama satu lagi aktris Park Hye Soo. Ada 6 orang total selama 2-3 harian ini yang tertuduh melakukan rumor bullying. Dan belum ada yang terbukti kebenarannya gitu. Dan melihat ini kan tentunya orang-orang pada kaget gitu. Dan apa nih, kok tiba-tiba banget gitu? Kenapa tiba-tiba banyak orang yang nge-spill kalau dia pernah dibully? Banyak yang beranggapan, banyak juga yang bilang ke gua, "Bang, jangan-jangan ini pengalihan isu ya bang. Coba dicari isu apa sih bang yang sedang dialihkan di Korea sana. Kenapa tiba-tiba rumor bullying ini banyak gitu?" Setelah gua cari guys, ternyata usut punya usut, ini bukan pengalihan isu guys. Bukan sedang menutupi isu sesuatu yang ada di Korea. Ini semua bermula dari berita ini. Yap, kalian bisa baca di situ judulnya Bintang Kembar Voli Wanita Korsel Diskors Akibat Kasus Bullying. Kalian bisa cari beritanya di Google. Jadi ternyata beberapa minggu kebelakangan ini ada 2 atlet voli wanita di Korea dan mereka terkenal. Mereka disebut Dewi kembar gitu, pemain voli yang sedang mengharumkan nama Korea. Mereka juga masuk timnas volinya Korea gitu. Dan tiba-tiba mereka ini di-spill bahwa mereka dulu melakukan pembulian di masa sekolahnya gitu. Udah lama, padahal 10 tahunan yang lalu gitu. Tapi akhirnya setelah diusut, benar ternyata. Dan dua atlet voli ini mengakui setelah kejadian itu tiba-tiba Korea tuh kayak demam spill. Demam spill tuh maksudnya gimana bang? Ada banyak netizen Korea yang akhirnya speak up ngomongin kalau mereka pernah dibully sama public figure, entah itu atlet, entah itu artis dan lain-lain gitu. Dan hari ini salah satu puncaknya kayaknya tiba-tiba ada banyak orang yang di-spill melakukan tindakan bullying gitu. Ini kayak gerakan random tapi terstruktur gitu. Orang-orang yang pada speak up gini. Ini mirip sama gerakan Me Too. Tahu nggak kalian gerakan Me Too itu apa? Jadi beberapa tahun yang lalu itu sempet ada gerakan Me Too. Gua kalau nggak salah namanya Me Too ya, gue lupa. Intinya gerakan di mana aktris-aktris atau model-model di Hollywood itu mengakui atau membuat pengakuan bahwa mereka pernah dilecehkan secara seksual oleh entah itu aktor atau produser, pokoknya oleh filmmaker yang ada di Hollywood sana gitu. Dan gerakan ini jadi gede, orang-orang pada speak up dan akhirnya para laki-laki yang melakukan itu akhirnya pada tumbang dari dunia entertainment Hollywood gitu. Dan itu sempet gede banget di beberapa tahun yang lalu, sampai juga di Korea. Bahkan ada aktor-aktor Korea yang akhirnya sekarang udah berhenti karirnya gara-gara gerakan Me Too ini. Dan yang sekarang ini mirip polanya sama gerakan Me Too itu, yaitu orang-orang yang mengakui. Cuman bedanya kalau gerakan Me Too itu kebanyakan yang mengakui adalah aktris atau model atau orang di entertainment. Ini bener-bener orang random aja yang mengakui kalau dia pernah dibully sama public figure. Dan ini yang bahayanya gimana bang? Kita bingung nih. Kan bisa jadi bener, ngerti gak? Yang nge-spill dia pernah dibully bisa jadi bener dia pernah dibully, karena kita nggak tahu kebenarannya apa. Tapi bisa jadi fitnah.
Kalau fitnah bahaya, kalau bener juga bingung kan. Kalau bener, maka artis yang di-spill memang harus dihukum karena dia dulu pernah berbuat kesalahan. Orang kalau dibully di sekolah kan pasti sedih gitu ya guys. Tapi kalau salah jadinya fitnah kan. Nah, kita nggak tahu nih mana yang bener, mana yang salah dari berita-berita yang hari ini muncul. Dan gue takutnya karena ini kayak gerakan, ini belum berhenti. Jangan-jangan di hari besok, di hari dimana gue ngupload video ini, muncul lagi berita atau rumor yang menerpa artis. Gue takutnya gitu, atau 2 hari lagi atau 3 hari lagi ternyata muncul lagi gitu. Karena ini kayak gerakan masif dari netizen di Korea sana yang disebabkan oleh kasus atlet voli tadi. Jadi yang gue dapatkan informasinya ini bukanlah pengalihan isu politik, tapi karena dipicu satu hal gitu yang akhirnya membuat banyak orang melakukan hal yang sama. Dan terus kita harus gimana nih bang? Kalau tiba-tiba aktor kesukaan kita atau idol kita yang kesepil gimana bang? Nah, buat gue kalau dari gue pribadi ya, sikap gue adalah diam dalam artian gimana? Ketika ada apalagi bias kita di-spill, kita harus diam. Kenapa? Karena kita belum tahu kebenarannya. Kalau ternyata yang benar adalah yang nge-spill atau orang yang mengungkapkan kalau dia pernah dibully, ya berarti bias kita salah dong, nggak boleh dibela gitu. Tapi kalau ternyata yang benar adalah bias kita, dia yang salah, dia juga harus dihukum. Jadi sebelum terbukti secara benar secara hukum, mendingan kita diam guys. Please, jangan jangan membela. Gue inget banget waktu kasus Jimin EOE. Ini buat orang yang waktu itu bener-bener ngatain Jimin, bilang Jimin pembuli, memang udah harus dia gini gitu. Lu jangan standar ganda ya kalau sampai tiba-tiba bias lu ke-spill nanti ngebully orang gitu. Kalau memang bias lu ke-spill ngebully orang, lu jangan ngebela-belain bias lu dulu, karena lu belum tahu bener apa enggak. Ketika bias lu udah dibilang benar, baru bela. Tapi ketika bias lu belum ketahuan benar gitu, diem dulu. Tapi kalau sampai nanti bias lu ternyata terbukti salah, please lakukan yang lu lakukan saat Jimin EOE ketahuan ngebully ya. Harus sama, jangan standar ganda, supaya memperlihatkan kalau lu manusia yang normal, manusia yang memang membela pembuli. Jangan karena bias lu, karena ganteng atau karena cantik lu bela, padahal dia pembuli. Sedangkan Jimin EOE dulu lu kata-katain. Ngerti ya? Itu. Dan kalau gue pribadi sekali lagi, itu yang akan gue lakuin ketika misalnya, nauzubillah, amit-amit tiba-tiba bias gue atau aktor idola gue kena spill kayak gini, gue akan diem dulu. Gue nunggu bukti hukumnya. Ketika bukti hukumnya keluar, misalnya bias gue ternyata benar alias dia tidak salah, maka gue dukung bias gue, dan gue mungkin akan mendukung si yang orang yang nyepil ini untuk dihukum seberat-beratnya gitu. Tapi kalau ternyata bias gue memang salah dan dia membuli, ya gue akan mengikuti proses hukum. Harus diapain kalau di Korea kan nggak ngerti apakah mereka harus keluar dari dunia per-idol. Ya nggak apa-apa kalau memang itu resikonya. Bang, seserem itu ya kalau dapat atau kalau kena atau pernah mengalami atau melakukan pembulian di Korea. Iya. Netizen Korea nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia kalau kita bikin salah, artis kita bikin salah, dimaafin gitu. Kalau di Korea itu kata maaf hampir nggak ada. Makanya orang Korea sangat menjaga baik-baik itu attitude-nya, jangan sampai melakukan tindakan kriminal. Karena kalau sekali melakukan, publik Korea itu nggak ada pemaafannya gitu. Salah nggak bang kayak gitu? Nggak tahu sih. Kalau gue pribadi, itu ada baiknya ada salahnya gitu. Karena ya orang kan bisa berubah guys. Di masa lalu pasti semua orang pernah salah lah gitu. Mestinya ada pemaafan, mestinya sih gitu menurut gue. Tapi gue nggak pengen juga kayak dunia entertainment Indonesia yang semuanya dimaafin malah tambah terkenal habis bikin salah. Jadi bingung kan? Nah, gue bukan di kapasitas untuk menentukan itulah. Intinya ya tadi sikap gue, kalau misalnya bias gue ntar tahu-tahu kesepil, amit-amit sekali lagi amit-amit tiba-tiba kesepil, gue akan diem dan nunggu proses hukumnya gitu. Dan untuk 6 artis yang kesepil ini masing-masing sedang diurus sama agensinya. Mari kita tunggu seperti apa hasilnya nanti, karena tadi ada beberapa yang walaupun udah dibantah agensinya, si korbannya tetap bilang bener kok gini. Nah, kita kan nggak tahu hasilnya seperti apa. Biar hukum yang menentukan nanti. Oke? So, buat kalian K-popers, sekarang mungkin waktu yang tepat untuk sedikit deg-degan karena takutnya gerakan ini masih terus berjalan. Tapi mari doakan gerakannya cuma sampai hari ini aja gitu. Semoga kedepannya nggak ada lagi. Semoga gitu. But ya, sekali lagi pesan gue sih di video ini, bullying is not cool guys. Kalau lu masih sekolah dan lu melakukan itu, oh my god, berhenti. Oke?
Itu aja sih dari gua. So guys, kalau lu suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers. Kalau mau kenal gue, lu bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gua. Bye.